Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nah, di video kali ini saya ingin membuat video tutorial bagaimana cara melakukan uji ANOVA. Di video ini contohnya adalah RAK non faktorial untuk data pengamatan itu beberapa minggu pengamatan. Di contoh ini pengamatannya itu ada 9 minggu ya. Nah, bagaimana caranya? Ini ada beberapa macam opsi. Nah, biar tidak bingung ya teman-teman, kita langsung saja ke laptop ya. Nah, di sini saya punya simulasi data teman-teman ya. Nah, untuk perlakuannya itu ada P0 sampai P5, berarti di sini kita ada 6 perlakuan ya. Kemudian di sini ada pengamatannya minggu 0 sampai minggu 8, berarti ada 9 kali pengamatan. Nah, di mana untuk setiap pengulangan itu dia bikin 2 sampel. Jadi P0 ulangan 1 itu ada sampel 1, P0 ulangan 1 ada sampel 2 dan seterusnya. Sampai yang ulangan 5 juga ada sampel 1 sama sampel 2. Nah, ya. Nah, opsi yang pertama teman-teman ya, kita ya menjadikan minggu pengamatan ini sebagai ulangan. Artinya di sini kita akan mempunyai 9 ulangan. Dan yang kita masukkan adalah kita merata-ratakan ya setiap minggu pengamatan. Jadi minggu 0 ya, minggu 1 sampai ke minggu 8 itu kita rata-ratakan. Untuk P0 ya, P1 ya, P2, P3, P4 dan P5. Nah, sehingga ya hasil dari rata-rata tadi kita input menjadi pengulangan 1 sampai pengulangan ke 9. Nah, ini adalah opsi yang pertama teman-teman ya, karena ini ada beberapa opsi. Nah, kemudian opsi yang kedua itu adalah kita ya merata-ratakan ke sebelah kanan dulu. Artinya yang kita rata-ratakan itu adalah minggu 0 sampai minggu ke 8. Ini kita rata-ratakan dulu. Nah, kita rata-ratakan dulu. Nah, kemudian ya, kan kita dapatkan ini rata-rata untuk ulangan 1, sampel 1, rata-rata untuk ulangan 1, sampel kedua. Nah, sampel 1 sama sampel 2 ini kita rata-ratakan lagi ya. Nah, kita rata-ratakan lagi sehingga kita mendapatkan P0 ulangan 1, P0 ulangan 2 sampai P0 ulangan 5 dan terakhir kita akan mendapatkan itu sampai P5 ulangan 5. Nah, baru di sini kita lakukan input data sesuai dengan perlakuan tadi. Pada ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, ulangan 5 untuk P0 sampai P5. Nah, ini opsi kedua, berarti kita tetap ulangannya itu tetap 5 ulangan ya. Nah, bagaimana dengan opsi ketiga? Nah, opsi ketiga itu sama dengan opsi pertama. Opsi ketiga itu sama dengan opsi kedua ya, dimana kita tetap mempertahankan sebanyak 5 ulangan ya. Nah, tetapi di opsi ketiga ini kita menganalisisnya itu per minggu pengamatan ya. Jadi minggu 0 kita analisis, nanti minggu 1 kita analisis sampai minggu 9 kita akan minggu 8 kita akan analisis. Nah, akan tetapi ya kalau kita memilih opsi 3 ini berarti parameter kita itu akan menjadi banyak. Jadi untuk parameter tinggi tanaman ini saja dia akan menjadi ada 9 parameter. Atau kalau teman-teman mau membahas itu nanti akan ada 9 ANOVA yang dibahas untuk setiap parameternya. Jadi tinggi tanaman minggu ke-0 dibahas, tinggi tanaman minggu ke-1 dibahas, sampai tinggi tanaman minggu ke-8 dibahas. Nah, itu kembali ke teman-teman ya, konsultasikan ke dosen pembimbing dulu kira-kira berkenan menggunakan tabulasi data yang mana gitu ya, karena setiap dosen itu punya pertimbangan masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan belajar ya, akan mencoba ya untuk mengolah datanya gitu kan. Nah, kita akan menggunakan di sini RAK non faktorial. Nah, seperti biasa teman-teman ya, dari tabulasi data kita perlu menghitung nilai total ke samping ya. Nilai total ke samping ya. Nah, kemudian kita tinggal tarik saja, kemudian nilai total ke bawah ya. Nah, kita tarik saja. Nah, setelah itu kita perlu menghitung nilai grand total. Nah ya teman-teman, ini nilai grand total. Selanjutnya adalah kita menghitung rata-rata.
Nah, rata-rata ini ya kita butuhkan untuk menghitung uji lanjut ya, untuk uji lanjut memberi notasi. Tetapi di video ini kita tidak sampai ke notasi, kita hanya sampai ke ANOVA-nya saja ya. Karena kalau sampai ke notasi nanti waktu video ini terlalu lama ya teman-teman, jadi nggak fokus. Oke. Nah, kita punya nilai di sini grand total teman-teman. Pertama yang perlu kita hitung adalah kita menghitung faktor koreksi ya. Nah, nilai grand total kita kuadratkan, kita bagi ya, jumlah perlakuan ada 6, jumlah pengulangan ada 9. Jadi 6 dikali 9 ya. Nah, kemudian kita hitung JKT ya, sum square. Sorot seluruh datanya ini teman-teman ya, seluruh data ini disorot ya. Kemudian baru kita kurangkan dengan FK ya. Nah, di sini kita bikin 2 angka di belakang koma saja ya. Biar dia rapi ya. Oke, setelah kita menghitung FK sama JKT, baru kita bisa membuat tabel ANOVA. Di sini ada sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, ya, F hitung. Nah, F tabel ini dibagi menjadi 2 ya, yaitu 5% dan 1% ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan. Nah ya. Di sini tahap berikutnya adalah merapikan tabelnya dulu ya, biar ini enak dilihat ya. Kalau teman-teman konsultasi ke dosennya juga semakin rapi juga ya, semakin meyakinkan dosennya kalau kalian memang benar-benar mampu ya. Jadi usahakan serapi mungkin. Nah, ini F tabel ya. Nah, kemudian ini ada keterangan. Nah, di sumber keragaman, karena kita menggunakan RAK, berarti di sini ada kelompok ya. Nah, kemudian di sini ada perlakuan, di sini ada galat, di sini ada total. Nah, kelompoknya ya tinggal kita kurangkan, ulangan dikurang 1, 9 dikurang 1. Perlakuan, jumlah perlakuan dikurang 1, 6 dikurang 1. Nah, galat itu rumusnya adalah jumlah perlakuan dikurang 1 dikali kelompok dikurang 1 ya. Nah, untuk total itu jumlah perlakuan dikali jumlah kelompok dikurang 1. Oke ya. Nah, berikutnya jika kelompok. Nah, jika kelompok sum square ya, teman-teman dari total dari ulangan ini disorot, dibagi, pembaginya jumlah perlakuan ada 6 ya. Tutup kurung semua, baru teman-teman kurangkan dengan FK. Untuk perlakuan, jika perlakuan teman-teman ya, sum square ya, sorot total dari perlakuan ya, pembaginya adalah jumlah ulangan ada 9 ya, kemudian teman-teman kurangkan dengan FK. Nah, untuk galat tinggal teman-teman kurangkan JKT dikurang JK kelompok dikurang JK perlakuan ya. Oke, untuk KT tinggal teman-teman bagi JK dibagi dengan DB nya ya. Oke, nah untuk F hitung teman-teman tinggal bagi KT dibagi dengan KT galat ya. KT dibagi dengan KT galat. Untuk F tabel tinggal teman-teman bikin ya pakai rumus FINP, klik DB kelompok, klik DB galat ya. Nah, yang ini juga sama, FINP ya, 0,95, klik DB perlakuan, klik DB galat. Untuk 1% ya, FINP ya sama, tapi di sini bedanya dia pakai 0,99 ya. Nah, FINP 0,99, perlakuan dan galat. Nah, oke, kita bikin semua 2 angka di belakang koma ya. Nah, kita bandingkan F hitung dengan F tabel, semuanya lebih besar dari F tabel 1% sehingga keterangannya bintang 2 atau berbeda sangat nyata ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, jadi kasih keterangan bintang 2 itu berbeda sangat nyata. Nah ya teman-teman ya. Nah berikutnya yang opsi kedua juga sama ya, caranya sama ya.
Cara menghitung RAK-nya juga sama ya. Nah, kita totalkan ya. Oke. Kita totalkan yang ke samping ya. Oke. Kita cari rata-rata. Nah ya, kita grand total. Nah, kalau kita sudah dapat rumus satu ini ya, kita copy aja teman-temannya biar cepat. Nah, kita copy aja. Tapi pastikan teman-teman ngopinya ngopi rumus ya, copy rumus ya. Oke, di paste. Nah, di sini kan dia akan berubah. Tinggal kita ganti ini FK berarti grand total ya. Nah, ini karena yang berubah di sini adalah jumlah pengulangan, berarti pengulangannya ini cuma menjadi 5 ya. Oke. JKT ini pasti berubah juga ya. Nah, kita tinggal ganti ininya ya. Nah, dikurang dengan FK. Oke. Untuk DB ya, DB kelompok berarti ini jadi 5 kurang 1, perlakuannya tetap. Berarti ini yang berubah itu kan di kelompok pengulangan ya. Oke. Di pengulangan. Oke. Jika kelompok, nah ini kan berubah, tinggal kita ganti aja ya. Kita ganti ya. Nah, total dari ulangannya kita ganti, pembaginya ulangannya tetap. Oke. Nah, untuk perlakuan ya. Nah, perlakuan karena posisinya berubah ya, jadi kita ganti total perlakuannya ya. Oke, maaf. Ya, total perlakuannya, pembaginya kelompoknya jadi 5 ya. Oke. Untuk galat itu tetap sama ya rumusnya ya. Oke. Nah, di sini kita lihat F hitungnya lebih kecil dari F tabel 1% sehingga dia tidak berbeda nyata ya. Oke, tidak berbeda nyata. Tn tidak berbeda nyata. Nah, tidak berbeda nyata. Nah, teman-teman ya. Nah, sekarang opsi ketiga ya. Opsi ketiga yang per minggu. Nah, kebetulan kan yang opsi ketiga kan sama. 5 ulangan. Jadi kita tinggal copy ya. Paste ya rumusnya ya. Oke, kita cek FK-nya, ternyata rumusnya bergeser ya. Kita ganti, sorry. Ini grand total di sini ya. Kita jumlahkan dulu. Ternyata kita belum menjumlahkan ya teman-teman ya tadi ya. Kita jumlahkan dulu. Oke. Apakah dia bergeser rumusnya atau tidak ya. Oke. Nah, ini kita dapat grand totalnya. Oke. Baru kita hitung rata-ratanya. Oke. Oke, dan kita cek rumusnya. Oh, tidak bergeser ya. Kita cek JKT tidak bergeser. JK kelompok, JK perlakuan tidak bergeser. Oke. Oke, aman teman-teman ya. Dan tidak berbeda nyata juga. Nah, ya, ternyata ya dari apa yang telah kita coba, ternyata yang berbeda nyata itu hanya di opsi 1 apabila kita jadikan ulangannya itu 9 ya. Nah, apabila ulangannya itu menjadi 5 ya, dan kemudian kita analisis itu juga per minggu untuk opsi ketiga, hasilnya tidak berbeda nyata. Nah, ini kembali ke hasil diskusi teman-teman dengan dosen pembimbing. Dosennya berkenan yang mana ya. Nah, bila perlu ya, biar aman teman-teman hitung dulu dengan 3 cara seperti ini.
kemudian baru temuin dosennya dan baru lakukan konsultasi. Oke, mungkin itu ya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.